Welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi dengan Nat di sini. Kali ini aku mau apa ya? Kok gue bingung. Gini, sebenarnya perjalanan dari awal sampai ini kan banyak yang mau aku ceritain. Jadi aku di sini nge-spill kepisah satu persatu biar nanti kamu bisa bisa ngikutin tuh dengan enak. Jadi di video kali ini aku akan share gimana kisah aku dari awalnya kista 2 cm terus bisa jadi ke sampai 10-12 cm, and then aku juga lanjut ke laparoskopi. Tapi sebelum laparoskopi ada step-stepnya ke arah itu. Nah, seperti apa? Stay tune. Jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Oke, lanjut aja langsung ya. Jadi kista itu kan ada macam-macam. Nah, jadi kista itu sebenarnya ada bermacam-macam tipe. Nah, kebetulan aku memang punya kista itu dari tahun 2012 ketahuannya. Dan waktu ketahuan waktu itu 5 cm ya. Jadi tipe kista aku tuh kista coklat, yang biasanya juga banyak yang ngomong endometriosis. Nah, tipe kistanya tipe kista coklat. Nah, terus dari 2012 lanjut dari 5 cm, terus aku kan juga konsumsi rutin nutrisi gitu, nutrisi herbal yang membantu itu selama cukup lama gitu. Mungkin waktu dari awal itu sekitar 1 tahun tuh full, terus setelah itu aku berjarak gitu, jadi kayak misalkan 2-3 hari sekali kayak gitu, kadang 1 minggu sekali. Nah, terus kista yang awalnya 5 cm itu pernah juga jadi 2 cm, pernah sampai nggak ada kelihatan sama sekali. Jadi anggapannya hilang gitu kistanya. Aku udah pergi ke beberapa dokter. Nah, mungkin yang ngikutin, yang udah subscribe dan ngikutin YouTube aku, detail untuk perjalanan kistanya ada di VT yang sebelumnya. Nah, di sini aku nggak ceritain detail kista aku yang dulu. Aku akan cerita ke kamu update kista aku mulai sekitar 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir. Nah, itu aku akan update buat kamu, tujuannya biar kamu lebih aware sama kista kamu dan nggak terlalu nyepelehin juga gitu, karena itu yang aku alamin. Jadi karena aku tahu kista aku itu kecil, yang maksudnya ya kadang 2 cm, kadang 3 cm lah, kadang hilang, bahkan yang namanya kata dokter ini memang kista coklat itu kista karena hormonal. Jadi kadang timbul, kadang hilang. Intinya selama tidak mengganggu dan juga tidak membuat sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman gitu, itu ya sudah, biarin aja ya. And terakhir itu pastinya kista aku dicek terakhir itu tahun sebelum corona. Aku ingat banget sebelum corona itu tahun 2019 bulan September aku itu cek terakhir setelah kondisi corona. Sebelum kondisi corona itu adalah cek aku terakhir, dan itu posisinya kista aku tuh 2 cm. September 2019, terus akhirnya masuk 2020 awal itu kan corona tuh. Nah, aku nggak pernah cek lagi karena takut kena corona gitu ya, virus corona di mana-mana, di rumah sakit dan sebagainya tinggi juga. Jadi aku ngindarin, aku nggak cek sama sekali, dan aku pikir ya udahlah biasa aja. Pola makan aku juga aku ngawur gitu, makan apa aja yang aku memang mau, terutama aku karena suka gorengan, suka yang mie instan gitu. Nah, itu udah makanan aku dari memang lama, suka banget sama mie instan. Terus habis itu lama nggak kontrol, aku akhirnya
sekitar selama 1 tahun, yaitu 2020 pertengahan, jadi 1,5 tahun kira-kira aku nggak ke dokter, nggak cek gitu, hampir ya anggap aja ya 1,5 tahun. Itu aku kan yoga tuh ya, aku yoga. Sebenarnya sebelum yoga tuh aku memang udah kayaknya kok perut aku agak ini ya, agak gedean gitu ya. Tapi aku mikir ya udahlah, mungkin karena aku kurang olahraganya. Padahal logikanya enggak juga. Aku bukan tipe yang gampang gemuk gitu. Nah, tapi karena aku mikir juga makanku memang banyak, karena aku juga waktu itu sepeda, iya, yoga juga, iya gitu. Aku pikir memang iya, oh ya udah, karena memang makanku banyak mungkin ya gitu. Terus sebenarnya waktu itu juga suami ada bilang tuh, kok perut kamu agak gede ya kayaknya gitu, tapi dikiranya gendut gitu, gendut biasa. Aku pikir iya, perutku kok gendut. Itu udah kedua. Nah, ketiga itu waktu aku yoga, terus habis itu instruktur ini, karena aku baru ikutan yoga, jadi dia nggak yang kayak agak sungkan juga kalau langsung ke aku, jadi dia ngomong lewat salah satu saudara aku. Nah, saudara aku ini bilang ke aku gitu, kalau si tadi itu bilang ke aku, Cici itu bilang ke aku, Nat, itu nggak apa-apa Kak gitu, apakah ada kista atau gimana, karena ngelihatnya kok dia bagian perutnya tuh kecil sebenarnya, tapi kok bagian bawahnya agak gede ya gitu. Coba deh cek, saran gitu. Nah, itu tuh langsung, karena ada kayak konfirmasi gitu ya, karena kemarin aku pikir kan ya udahlah, positif aja gitu. Akhirnya waktu itu aku mutusin siang itu aku berangkat sendiri, jadi suami nggak bisa nganter karena kerja. Aku memang berangkat, udah aku nyetir sendiri, aku pergi langsung ke Nashos aku pergi langsung ke salah satu dokter yang memang aku di sana terakhir di situ gitu. Salah satu klinik yang mungkin kalian juga akan tahu, kliniknya di dalam National Hospital itu, di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya itu, klinik memang yang terkenal untuk program bayi tabung. Mungkin kamu tahu tuh ya. Yang tahu boleh tuh komen di bawah. Nah, lanjut aja. Nah, habis itu aku tuh kan kesana dan memang dicek, aku shock gitu. Sambil nunggu aku shock, agak kaget habis dicek. Karena hasilnya yang awal 2 cm itu jadi, kamu tahu berapa? 10 cm. Dan itu nggak pernah. Aku kista dari tahun 2012 sampai ke 2021 nggak pernah ngalamin yang di atas 5 cm. Kali itu aku ngelihat udah 10 cm dan dokter kaget juga gitu karena gede banget. Langsung dokter nyaranin untuk cek CA125 gitu. Apa itu CA125? Kamu pasti tahu ya, itu untuk mendeteksi awal, cek lewat darah apakah ini tumor. Kista itu kan sebenarnya tumor ya, apakah tumor ini memang dia mengarah ke berubah jadi kanker gitu. Jadi di sana itu benar-benar yang kayaknya udahlah, nggak bisa ngomong apa-apa. Aku juga nggak nelpon ke siapa waktu itu, masih cuman aku chat ke cici aku, kakak kandung aku. Tapi habis itu aku benar-benar yang nggak telepon, maksudnya bisakah ditelepon, aku udah nggak balas itu. Kenapa? Karena aku kayak perlu tenangin diri aku gitu. Jujur aku takut banget ya, namanya manusia biasa juga gitu. Jadi tahu kayak gitu aku langsung campur aduk gitu. Oke, dan singkat cerita, sorry tadi agak ya saya nginget masa itu jadi agak sedih gitu. Dimana aku memang di mobil tuh udah nangis sendiri gitu kan. Ya perlu, karena aku bukan tipe orang yang
gampang ini di depan orang kayak gitu loh. Tapi kalau sometimes aku tuh nahan gitu, tapi bener-bener waktu itu aku nggak bisa nahan. Aku udah sambil nyetir, aku tuh udah yang kacau lah, maksudnya kayak yang bener-bener yang nggak apa ya, nggak stabil gitu. Masih kayak pinginnya masih nangis gitu, kenapa kayak gini, kok bisa gini ya, menyesali lah. Banyak juga yang kayak yang aku kenapa kok nggak kontrol ya, aku kenapa kok nggak ini ya. Nah jadi pelajarannya buat kamu terutama yang punya kista ya, rajin-rajin sering-sering cek. Alhasil waktu itu jadi setelah aku cek darah, aku disaranin cek darah, aku cek darah langsung waktu itu, CA125-nya, terus beberapanya ya mungkin kalau ada hasilnya aku akan share juga di sini. Kalau aku masih simpen, aku akan share juga di sini. Nah, dan hasilnya itu menunjukkan kayak yang ya ini perlu kayak pantauan lebih lanjut gitu. Karena dibilang tinggi juga enggak, tapi juga di taraf yang normal juga enggak gitu. Dan sementara kesimpulan dari dokter waktu itu ini bukan tipe yang ganas gitu, tapi perlu tindak lanjut apa ya, maksudnya kayak pantauan secara kontinu setiap beberapa bulan sekali gitu. Nah jadi itu aku mau share ke kamu teman-teman gitu ya, ke kamu yang lagi nonton sekarang, khususnya para wanita yang hampir sebagian besar itu punya kista gitu atau miom gitu ya. Please cek, aku kalau boleh saranin tolong cek rutin. Dan selain cek rutin ya paling enggak mungkin 1-3 bulan sekali untuk cek. Terus habis itu aku juga hasil dari itu yang biasanya meskipun dokter ngatain bahwa sedikit sih kista coklat itu bisa berubah atau ini jadi sebuah tumor ganas gitu, itu jarang. Cuman memang secara prosentase itu ada 0,01%. Nah di skala itu aku ngelewatin fungsi sedot cairan sementara karena aku mau program hamil. Terus habis itu aku nggak akan bahas program hamil aku di sini, mulai itu yang tabung ataupun yang sampai aku program alami dan berhasil, ada di video aku yang lain. Kamu bisa cek di VT aku yang lainnya. Di sini aku akan bahas tentang khusus kista. Dan kista ini yang tadinya udah 10 cm cek 1 atau 2 bulan itu 1 bulan ya, sekitar 1 bulan itu dia udah jadi 12 cm. Nah di situ udah bener-bener yang langsung ke program, dan kaitannya ke program itu aku ngelewatin yang namanya fungsi sedot cairan sebanyak 2 kali. Terus habis 1, 2, 3. Terus habis itu lanjut terakhir itu aku laparoskopi. Nah laparoskopi ini itu kayak apa ya, kalau orang ini kan dikirainnya operasi besar itu kan, kalau nggak salah beda ya, bukan laparoskopi. Jadi laparoskopi itu operasi tapi dia pakai alat itu, jadi sekitar 1-2 cm di 1, 2, 3, 4 titik, 1, 2, 3, 4 titik di 4 titik. Nah jadi itu dimasukin satu ini kamera, satu ini untuk alat operasinya gitu. Dan itu aku waktu diambil, kalau ada masih ada fotonya, dan juga ini aku akan lampirin juga di sini. Itu segitu gedenya, aku cukup cukup kaget juga lihatnya. Nah terus ya memang cairan sama sama proses dari laparoskopi itu, ini gambarnya nih agak ngeri sih, aku nunjukin sekilas aja ya. Ini di sini atau di sini ya, pokoknya nanti aku tunjukin. Nah gitu ya, proses laparoskopi itu sendiri kalau bagi aku cukup challenging gitu. Karena aku sendiri itu kan
takut banget sama suntikan. Terus nggak kuat sakit. Terus jadi bagi aku laparoskopi itu tindakan yang cukup challenging, tapi sebenarnya kalau kamu untuk ke jarum suntikan, jarum infus itu nggak takut, biasa aja dan juga tahan sakit, ya laparoskopi nggak ada apa-apanya karena alatnya tuh canggih. Jadi buat kamu yang mau laparoskopi atau disaranin oleh dokter karena kisah kamu udah ukurannya cukup besar dan juga cukup mengganggu program, terutama untuk kamu yang mau program hamil atau memiliki keturunan maupun secara alami ataupun tabung, aku saranin untuk nggak perlu takut. Kenapa? Karena aku udah ngelewatin pengalaman ini dari laparoskopi ini sendiri dan worth it gitu. Yang akhirnya aku puji syukur bisa berhasil di program, pernah coba tabung, pernah coba alami, dan akhirnya berhasil dialami gitu. Nah, cuman aku nggak bahas di sini karena aku bahas laparoskopi. Jadi khusus kista. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada problem di kista, miom, rutin cek. Saran aku rutin cek 1-3 bulan sekali. Pola makan juga, karena aku benar-benar jor waktu itu, mie instan dan sebagainya, ya begitulah. Terus habis itu, selain itu juga buat kamu yang mungkin mau laparoskopi, ya maybe bisa cek juga, karena bisa juga kan di cover sama asuransi gitu. Kalau biayanya kemarin, mungkin kalau untuk biaya tergantung dari rumah sakitnya juga ya gitu kan, juga kelasnya berapa. Kalau aku kemarin laparoskopinya sendiri itu habis sekitar 75 juta dan ini untuk biayanya kemarin mungkin bisa jadi gambaran buat kamu yang mau tindakan. Terus habis itu, karena aku juga kemarin di rumah sakit itu disupport juga sama suster-suster yang baik hati, humble, pokoknya karena aku tuh juga habiskan di kateter, aku belajar jalan, aku harus makan, harus dihabisin juga gitu, baru boleh pulang. Kata dokter sama suster, kamu boleh pulang kalau kamu udah habis makanannya, itu pesan dokter. Jadi aku harus makan dengan, waktu itu kalorinya itu aku ditulis di sana kalori 2200. Mungkin karena aku kurang gemuk gitu ya, jadi dikasih kalori. Bentar, ada suara. Oke, udah. Nah, jadi aku dikasih kalori sampai yang 2200. Nah, terus jadi laparoskopi sehari aja sih waktu itu. Aku besoknya udah pulang, udah bisa sudah bisa jalan meskipun sakit, dan pemulihannya sekitar 2 minggu udah lumayan kok, udah oke. Nggak sampai ya, mestinya 2 minggu lagi cek untuk lihat jahitannya, terus sama dokter juga dibersihin gitu. Dan itu perjalanan laparoskopinya. Ini kemarin suster-suster, aku sempat foto sama suster-suster, dan ini waktu aku di rumah sakit kemarin. Dan bersyukur aku bisa melewatin itu semuanya, bertemu dengan orang-orang yang baik. Dan buat kamu yang sekarang lagi struggle, lagi berjuang, lagi entah itu tindakan laparoskopi atau memiliki kista, sedang mempertimbangkan dengan matang-matang, semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu, dan juga bermanfaat juga buat teman-teman yang sekarang mungkin lihat lalu tahu kerabatnya sedang mengalami hal yang sama. So, aku doain lancar semuanya, sehat semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe and share video YouTube ini ya. Dukung aku biar aku juga makin semangat. Makin semangat untuk share pengalaman aku ke kamu, ke teman-teman aku. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa
tekan tombol loncengnya juga ya, biar kamu bisa dapetin notif video aku berikutnya.